putra putri. Dengan apa? Disekolahkan di KBTK anakku. Karena di sini akan dikenalkan namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal konsep dirinya. Bahwasanya you tidak hanya kemudian hidup dunia, kelak kemudian you akan jadi leader. Saya hari ini sebagai ayah juga sebagai seorang ibu punya tantangan ketika usia 3 tahun 4 tahun saya mendidik anak saya tunggal, saya mendidik dengan sendiri. Saya mendidik dengan 2 tangan kaki. Genggaman tangan ayah bunda ada wajah putra putri ayah bunda. Genggaman tangan Miss sudah ada wajah putra putri Miss atau wajah generasi yang Miss didik di KBTK anak. Ya Allah ya Rabbi, jujur kami sebagai orang tua belum menjadi orang tua yang Engkau harapkan ya Allah. Masih banyak lisan ini selalu kotor ya Allah. Masih banyak mata ini selalu kemudian ambisius ya Allah. Masih banyak sikap ini penuh amarah buat putra putri kami ya Allah. Selamat datang buat orang tua bahagia dan orang tua sukses. KBTK anak itu untuk membangun visi putra putrinya menjadi putra putrinya visi spiritual quotient, artistic quotient, emotional quotient, dan intellectual quotient. Baiklah Ayah Bunda, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan melakukan kegiatan parenting bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Rohim MA. Sebelum acara parenting saya serahkan kepada Bapak Rohim, perkenankan di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Rohim MA. Mohon izinnya nggih Coach. Untuk nama lengkap Rohim MA, nama media Coach Rohim MA, kemudian alamat beliau ada di Jalan Raya Tajem nomor 19 Wedo Martani Sleman. Untuk nomor WA 0812 2568 3296. Untuk sosial medianya ada IG dan YouTube. Untuk IG-nya Mappingku dan Coach Rohim MA. Kemudian untuk YouTube-nya, channel YouTube-nya Mappingku Channel dan Coach Rohim MA. Untuk karya haki beliau yaitu Mapping Kepribadian POMI Domain. Kemudian pendidikan formal S1 di FISIP Universitas 11 Maret, kemudian S2-nya di Cambria University. Pendidikan non formal DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di bidang pendidikan. Kemudian untuk pengalaman beliau yaitu General Manager Lazuardi Kamila International School, konsultan ahli Yayasan Pendidikan Pertamina dan Cendana, kemudian ada Chevron Rio dan lain-lain. Untuk aktivitas beliau saat ini yaitu founder Mappingku atau Counseling dan Training Center, kemudian License Program Leadership Camp, konsultan sekolah-sekolah atau madrasah unggulan di Indonesia, kemudian konsultan ahli di STI IEU Yogyakarta, dan support system pusat studi di KIP 3MK UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, itu tadi Bunda sekilas kurikulum vitae dari Bapak Coach Rohim, yaitu narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema menumbuhkan emosional, spiritual, dan adversity anak sejak usia dini. Sebelum acara kita mulai, nanti di akhir penyampaian materi, insya Allah kami akan buka sesi tanya jawab maupun sharing terkait materi dari Coach Rohim MA. Monggo Bunda yang ingin bertanya atau sharing nanti bisa
menuliskan di kolom chat. Akan saya bacakan setelah Bapak Coach Rohim menyampaikan materinya. Terima kasih. Baiklah, tidak berlama-lama karena bunda-bunda sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan parenting. Untuk waktu kepada Coach Rohim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Siti Haryani Nurutami, Ibu Hajah. Yang kami hormati Kepala Sekolah Miss Tanti. Nama lengkapnya baru tahu saya, Miss Ani Kristanti. Yang kami hormati Ibu Ketua Forsil yang tadi sudah menyapa di awal, Bunda Fitria Ratu Ayu. Yang kami hormati segenap guru, teacher, pendamping yang ada di KB dan TK Anakku luar biasa. Dan yang kami hormati pula keluarga besar ayah bunda KB TK Anakku yang hari ini bisa join di Zoom ataupun yang hari ini izin. Mudah-mudahan nanti yang izin bisa join nanti insya Allah kita akan share ulang rekaman dan materi kali ini nanti di YouTube Mapping View. Nanti insya Allah malam kami akan share ke Miss Tanti untuk kemudian di-share kepada orang tua sehingga bisa kemudian yang tidak bisa join hari ini kemudian bisa ikuti acaranya insya Allah. Alhamdulillah kita cek dulu untuk share screen bisa nggak ya Bapak Miss, bisa dijadikan untuk host dulu. Bagi ibu yang belum yang masih on tolong di silent dulu nggih. Untuk yang Ibu Ahtar mungkin bisa di silent dulu. Sudah, saya akan atur dulu biar apa? Oke. Alhamdulillah kami kondisikan dulu semuanya biar aman, biar biar konsentrasi. Mohon izinnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ayah bunda yang kami hormati, Miss yang kami hormati pula, berbahagia. Suaranya nyampe nggak Miss? Miss sana? Aman? Aman, Coach. Oke. Alhamdulillah, Bu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan sharing bareng-bareng. Kalau dibilang saya narasumber hebat, kayaknya saya banyak belajar sama Miss yang ada di KBTK Anakku luar biasa. Ayah bunda yang kami hormati, jadi sesi kali ini 2 kali kami menyapa ayah bunda yang ada KBTK Anakku. Jadi ingat ketika dulu 15 tahun lalu, hampir 5-10 tahun kami membersamai punya KB, punya TK, punya preschool, punya kindergarten luar biasa. Dan kami hari ini berasa kemudian membersamai kayak hidup lagi dengan guru-guru, dengan Miss yang ada di KBTK Anakku. Dan panggilannya sama. Dulu sekolah kami namanya kalau manggilnya Miss sama Mister, ini juga sama Miss. Ayah bunda yang kami hormati, sesi kali ini alhamdulillah kita bareng-bareng belajar bersama tentang menumbuhkan adversity, emosional, spiritual, quotient untuk anak sejak dini. Mengapa tema ini kami sampaikan? Tema ini sangat-sangat dibutuhkan di saat sekarang. Apalagi kita sebagai orang tua, saya juga orang tua, ayah bunda juga orang tua. Oke, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa bareng-bareng apa sih adversity di saat era milenial hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, tadi sudah disampaikan di sana. Saya punya
kisah. Ini sengaja saya 1 bulan ini setelah Lebaran itu saya kalau ngisi acara saya akan menampilkan slide CV saya, selalu saya sampaikan yaitu ada foto di atas. Mungkin Miss Ana akan lihat itu fotonya siapa, Coach Rohim itu ya. Itu fotonya almarhumah saya. Beliau seorang mu'alaf, kemudian ketika waktu berangkat ngisi pengajian, kemudian dipanggil sama Rabbul Alamin. Lagu ini mengingatkan saya, dulu pada waktu sebelum almarhumah kemudian dipanggil sama Allah, selalu berwasiat kemudian untuk selalu bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia adalah selalu bermanfaat buat sama. Dan akhir-akhir ini kemarin 1 bulan itu kok saya ngipi, ternyata saya ketemu sama almarhumah. Ternyata hanya sekedar mimpi. Jadi sesuai dengan lagunya. Jadi apa? Ternyata ketika saya bangun itu mimpi. Materi ini saya sengaja mempunyai passion yang luar biasa untuk kemudian membersamai. Ayah bunda bersyukur sama Rabbul Alamin. Saya hari ini sebagai ayah, juga sebagai seorang ibu, punya tantangan ketika usia 3 tahun, 4 tahun, saya mendidik anak saya tunggal, saya mendidik dengan sendiri, saya mendidik dengan 2 tangan kami. Bagaimana ketika kami belajar bareng-bareng sebagai ayah juga ibu untuk mengenalkan emosional, untuk mengenalkan spiritual, untuk mengenalkan intelektual, untuk mengenalkan yang namanya adversity pada anak-anak kita, gitu ya. Dan itu tidak mudah. Kalau ayah bunda di sana ada pasangan, ada suami, bagi yang suami ada istri, punya pelengkap. Bagi guru-guru juga sama, mis-mis yang ada di KBTK anakku juga sama. Ketika panjenengan semuanya hadir di KBTK anakku, tapi ternyata di rumah juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, yang juga punya tanggung jawab mendidik putra-putrinya. Jadi hari ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai, tidak ada yang hebat. Saya bareng-bareng belajar sama panjenengan semuanya, menjadi ayah, menjadi orang tua yang baik buat putra-putrinya. Saya bersyukur, tadi disebutkan, ya alhamdulillah ayah bunda, meskipun saya orang kampung, minimal semua saya dapatkan dikasih rezeki sama Allah untuk pendidikan berhubungan parenting, psikologi kepribadian, yang hampir semuanya 90% berasal dari luar negeri. Status kami atau pendidikan non formal kami. Dan mudah-mudahan semua itu kemudian kami praktekkan tidak hanya di sekolah yang dulu kami rintis atau yang pernah kami abdi, tapi juga sekarang kami merasa bersyukur kami punyai hampir 15.000 putra-putri yang ada kemudian di seluruh Indonesia. Bahkan kami di rumah ini punya rumah kami sebagai base camp sekolah kepribadiannya anak-anak. Jadi bagaimana menumbuhkan emosional, spiritual, kemudian intelektual sama adversity secara alami di rumah kita. Itu visi kami dan itu telah kami lakukan. Bapak Ibu, Miss Ana, jelas nggak suaranya? Aman nggih? Jelas, Coach. Aman? Okay. Aman. Ibu Bapak yang kami hormati, ayah bunda yang berbahagia yang ada di ruangan ini, saya mengingat ketika bicara tentang adversity, bicara tentang emosional, saya ingat tentang seseorang yang kemudian seseorang itu kisahnya seperti ini. Sebagai ayah, saya pengen menjadikan putra saya, putra-putri saya, putra-putri yang saya didik, yaitu menjadi anak yang bisa menghantarkan dirinya berbakti sama orang tuanya. Itu mimpi tertinggi saya. Jadi saya sebagai orang tua, meskipun mengenyam pendidikan banyak kemana-mana, hanya satu mimpi saya, yaitu apa? Bagaimana saya bisa menjadikan anak saya itu bakti sama orang tua dan bakti sama Allah. Cuma itu aja. Simple. Tetapi membangun kesimpulan itu butuh proses yang luar biasa. Saya jadi ingat modelnya siapa? Modelnya yaitu seorang pemuda yang dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Dan ayah bunda pasti paham itu semuanya.
Coba Bapak Ibu, Ayah Bunda cermati, coba Miss coba cermati. Di sana Uwais diajarkan menggembleng dirinya, mengeduket dirinya tentang emosionalnya. Bagaimana Ayah Bunda, Miss melihat di sana Uwais juga kemudian mengupgrade dirinya tentang spiritual quotient pada dirinya. Ayah Bunda juga bisa melihat bagaimana Uwais kemudian mengupdate dan mengupgrade dirinya tentang adversity. Coba bayangkan, ketika di remaja kemudian dia dibilangi sama ibunya, nak, ada satu mimpi, ada satu cita, nak. Ibu ini pengen kelak ingin melihat Ka'bah rumahnya Allah. Sebelum ibu kemudian dipanggil sama Allah. Luar biasa. Cita mimpi orang tua kemudian didengar sama putranya langsung. Dan waktu itu Uwais kemudian di saat masih remaja kemudian terpantek, yaitu spiritualnya. Apa kemudian terpantek spiritualnya? Dia memahami meaningful, arti kehidupan pesan yang disimpankan oleh kemudian dari orang tuanya. Oh, mamaku pengen melihat Ka'bah. Tetapi dirinya paham tentang adversity, tentang kemampuan dirinya, tentang power kekuatan dirinya, kekuatan keluarganya. Kalau yang namanya Uwais ini dari keluarga nggak mampu. Meskipun dia dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, kemudian Uwais kemudian memahami dirinya, ayo aku bangun. Dari uang yang ditabung yang ada, kemudian dibelikan yang namanya seekor domba atau kemudian sapi. Dari sana kemudian muncullah kemudian intelijensinya. Kemampuan kemudian menghitung, mengangka, mengkalkulasi, sehingga kemudian apa? Jika kambing ini kemudian tak gotong dari bawah ke atas, bukit kemudian ke bawah lagi, tiap hari seperti itu, maka kemudian sekitar 4 bulan, 5 bulan, 8 bulan, kambing ini atau domba ini atau sapi ini sudah menjadi sudah besar dan bebannya berat dan nilainya kalau dijual pasti besar. Intelektualnya dibangun luar biasa dari Uwais ini. Setelah orang melihatnya, ini ngapain nih Uwais? Naik turun, gendong kambing, gendong domba, tujuannya apa? Setelah kemudian dombanya besar, setelah kemudian barang yang dibawa ini kemudian layak dijual, dan setelah kemudian dirinya mampu, adversity, punya daya tangguh di saat dia bisa menggendong ibunya nanti, maka domba itu kemudian dijual. Untuk apa? Untuk modal perjalanan dari kemudian Syam, kemudian ke Mekah. Luar biasa bukan? Kira-kira perjalanannya sekitar dari Jogja, Jakarta. Bayangkan, seorang Uwais harus menggendong ibunya, kemudian dari Jogja ke Jakarta kurang lebih perjalanannya. Butuh berapa lama waktu perjalanan dan butuh berapa kali pit stop untuk berhenti. Tidak naik motor, tidak naik mobil, tidak naik onta, tapi dia dibekali spiritual yang luar biasa untuk menggendong ibunya. Sampai perjalanan waktu, Uwais yang kemudian sudah melatih dirinya untuk kuat, tangguh, maka kemudian berhari-hari sampailah kemudian ibunya melihat Ka'bah Baitullah. Nak, itu kan Ka'bah, nak. Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya air tetesan mata ibunya kemudian menetes pada tubuhnya Uwais. Seketika itu pula kemudian Uwais dari yang punya penyakit, yaitu apa? Penyakit kulit, dengan biidnillah, dengan izin Allah, sakitnya disembuhkan sama Rabbul Alamin. Hanya karena ridho Allah dan ridhonya orang tua. Dan yang paling heboh adalah ketika di saat Uwais melihat Ka'bah, yang dia doakan adalah, ya Allah, ampunilah orang tuaku, ya Allah. Uwais tidak mendoakan dirinya, tapi mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan mamahnya gitu ya. Sampai kemudian mamahnya tanya, ya nak, kenapa kamu nggak kemudian doakan dirimu nak? Kok malah doakan aku saja? Tahu nggak mah? Tahu nggak bu? Ketika Allah sudah ridho sama ibu, ketika Allah sudah ridho sama mama, maka semuanya pasti Allah kemudian juga ridho dan sayang sama aku. Luar biasa. Jawaban seorang Uwais
yang dididik, yang di-upgrade, yang di-update dirinya tentang spiritual, emosional, intelektual, dan adversity kepada dirinya sendiri. Dia tidak dididik dengan 2 tangan. Dia hanya dididik dengan 4 tangan, tapi hanya dengan 2 tangan. Dia hanya dididik dengan tangannya ibunya saja. Saya yakin ibu bapak, ayah bunda yang kami hormati, mis-mis yang ada di masjid sini yang kami hormati, dengan izin Allah, saya yakin bunda, ayah, kemudian mis-mis dimampukan sama Allah untuk mendidik putra-putrinya, lingkungan terdekat, mendidik KBTK anakku menjadi generasi Uwais Al-Qarni. Menjadi generasi yang tidak hanya cerdas otak, tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional, cerdas adversity, dan mampu menggerakkan jiwa dengan cerdas spiritualnya. Good luck, barakallah buat ayah bunda, KBTK anakku, dan mis-mis KBTK anakku. Selamat datang dalam kelas yang namanya mengolah emosi, spiritual, adversity, dan intelektual. Ayah bunda yang kami hormati, seperti biasa, saya akan mengawali setiap sesi apapun dengan sesi melibatkan Allah dalam setiap ala kulli hal. Melibatkan Allah dalam setiap urusan apapun, sekecil apapun. Dan itu saya merasakan ketika saya mendidik anak dengan 2 tangan dari usia kecil sampai sekarang. Ayah bunda nanti bisa melihat yang mendampingi saya tadi, Miss lihat, ini anak saya yang saya didik yang sekarang sudah kelas 12 masuk kuliah insya Allah dengan 2 tangan saja. Saya ayah dan juga ibu. Tapi dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, ridhonya Allah, qadarullahnya kemarin pada waktu wisuda putra saya dinobatkan jadi siswa prestasi di madrasahnya. Dan saya bersyukur, itu bukan kekuatan saya, tapi adalah jerih payah, effort dari Ananda dan izinnya Rabbul Alamin. Dan saya yakin ayah bunda juga kemudian punya kemampuan di sana, punya effort di sana. Ayah bunda yang kami hormati, ayah bunda yang tidak menampakkan di Zoom-nya, silakan ayah bunda hitungan 1 sampai 3. Ayah bunda mengikuti instruksi saya. Ayah bunda duduk senyaman-nyamannya di tempat duduk masing-masing. Miss Ana, dengar nggak suara saya? Musiknya dengar nggak, Miss Ana? Musiknya dengar nggak di sana? Agak kecil, Coach, untuk musiknya di tempat saya. Musiknya dengar nggak di sana? Coba. Oh, sudah, Coach. Sudah di sana? Ayah bunda yang kami hormati, mis-mis yang kami muliakan, hitungan 1 sampai 3, mis-mis kemudian duduk, ayah bunda duduk senyaman-nyamannya di tempat masing-masing. Sekali lagi hitungan 1 sampai 3, ayah bunda duduk senyaman-nyamannya. 1, 2, 3. Meskipun kita online, meskipun kita by Zoom, tanpa mengurangi saat offline ketika kami kemudian mengajari Ibnu Parenting buat orang tua, buat panjenengan semuanya. Setelah hitungan 1 sampai 3, ayah bunda duduk senyaman-nyamannya. Ayah bunda hanya mendengar suara saya. Anda fokus sama suara saya, fokus sama majelis mulia kali ini. 1, 2, 3. Hitungan 3 sampai 5, ayah bunda kemudian mulai memejamkan mata sambil kemudian berdoa sama Rabbul Alamin dengan tangannya seperti yang Gus Rohim contohkan. Seperti ini. Hitungan 3 sampai 5, ayah bunda memejamkan mata sambil duduk senyaman-nyamannya, kemudian tangannya seperti yang Gus Rohim contohkan. Mulai 3, 4, 5. Ayah bunda sudah menggenggam tangan. Mis-mis sudah menggenggam tangan. Coba ayah bunda lihat genggaman tangan ayah bunda. Genggaman tangan ayah bunda ada wajah putra-putri ayah bunda. Genggaman tangan mis-mis sudah ada wajah putra-putri mis-mis
atau wajah generasi yang mis-mis didik di KBTK anakku. 3, 4, 5. Ketika Coach Rohim menghitung angka 5 sampai 7, semakin jelas wajah putra-putri yang ada dalam genggaman tangan yang sudah panjenengan genggam ada dalam genggaman tangan. Semakin jelas wajah itu. 5, 6, 7. Semakin jelas wajah putra-putri kita, semakin jelas wajah generasi kita yang ada dalam genggaman tangan kita. 5, 6, 7. Kita aturkan, kita doakan putra-putri kita yang ada dalam genggaman tangan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami berkumpul dalam genggaman tangan kami bersama putra-putri kami, ya Allah. Kami berkumpul dalam majelis mulia di KBTK anakku, ya Allah, meskipun dalam kondisi Zoom, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah zat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Pandemi 2-3 tahun berjalan luar biasa. Sangat terasa buat kami sebagai orang tua. Sangat terasa buat kami sebagai seorang guru, seorang pendidik, ya Allah. Begitu luar biasanya Engkau mentarbiyah kami, ya Allah. Begitu hebatnya Engkau mendidik kami, ya Allah. Tidak hanya pintar dan pandai bercakap, selama 2-3 tahun Engkau uji, Engkau tarbiyah kami, sehingga kami bisa menjadikan role model orang tua, tidak hanya di sekolah, tapi juga role model di rumah 24 jam, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, hikmah luar biasa di pandemi yang sudah berjalan kemarin. Pandemi kemudian berganti, kita anak-anak sudah mulai masuk di sekolahnya masing-masing, ya Allah. Anak-anak bertemu kembali dengan guru-gurunya. Tapi begitu kuat, ya Allah, amanah yang ada dalam genggaman tangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jujur kami sebagai orang tua belum menjadi orang tua yang Engkau harapkan, ya Allah. Masih banyak lisan ini selalu kotor, ya Allah. Masih banyak mata ini selalu kemudian ambisius, ya Allah. Masih banyak sikap ini penuh amarah buat putra-putri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata ketika aku marah, aku lihat anakku duduk termangu di pojok sudut ruangan sana. Dia hanya diam dan diam, tidak bisa membantah apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, lisan ini begitu kotor, sikap ini begitu banyak dosa, jiwa ini masih penuh pelumuran dosa, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, meskipun diri ini belum menjadi orang tua yang baik, meskipun kami belum menjadi ibu, bapak yang soleh-solehah, meskipun kami belum menjadi seorang pendidik yang hebat, yang solehah, izinkan, ya Allah, yang dalam genggaman tangan kami ini, ya Allah, akan menjadi generasi yang qurrata ayun, generasi yang selalu dinamakan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah generasi yang ada dalam genggaman tangan ini, ya Allah, generasi yang Engkau ridhai menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Anak-anak yang berbakti sama-Mu, ya Allah. Anak-anak yang memuliakan-Mu, ya Allah. Anak-anak yang mensucikan asma-Mu, ya Allah. Anak-anak yang berbakti sama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tangan ini begitu pendek untuk mendidik putra-putri kami. Kami masih bekerja, kami masih sibuk dengan kegiatan kami. Kami sibuk sebagai peran orang tua.
Izinkan ya Allah, maafkan lisan ini. Bimbing putra-putri kami ya Allah. Bimbing lisan ini ya Allah. Bimbing sikap ini ya Allah. Lembutkan sifat kami ya Allah. Lembutkan sifat putra-putri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabit qulubina ala dinik. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau ya Zat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Zat yang membolak-balikkan putra-putri kami, ya Allah. Kekuatan Engkau lah, ya Allah. Berilah kami teguh dalam din Engkau, ya Allah. Din agama ini, ya Allah. Teguhkan din kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, anak-anak kami luar biasa. Enggak terasa sekarang sudah kelas TKB. Enggak terasa sekarang sudah kelas TK besar. Enggak terasa sebentar lagi akan masuk madrasah atau SDIT. Luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan putra-putri kami, putra-putri yang soleh-solehah, menjadi generasi dambaan Engkau ya Allah. Generasi yang selalu mengharumkan namamu ya Allah. Generasi yang menjunjung, menghargai orang tua. Menjadi generasi yang tangguh di zamannya. Menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin negeri kami, pemimpin agama kami. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kami, Engkau mampukan kami di saat kami alfa, ingatkan kami di saat kami lupa ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah putra-putri kami soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ayah bunda yang kami hormati, Maha besar Allah yang telah melembutkan hati kita, melembutkan hati saya sebagai orang tua. Saya juga seorang tua, saya sebagai seorang ayah, saya juga seorang pendidik. Tiap hari kami mendidik putra-putri kami, tidak hanya putri kandung atau putra kandung. Hampir setiap hari, setiap pekan, rumah kami selalu ramai dengan anak-anak yang bukan darah daging kami. Tapi saya terpanggil, mengapa saya lebih nyaman dipanggil bukan Ustadz, saya pelatih atau coach. Saya ingin menjadi pelatih diri saya sendiri, pelatih buat keluarga, pelatih buat anak-anak negeri, agar kelak menjadi anak-anak yang kemudian yukla wala yukla alai. Anak-anak yang menjadikan generasi nanti, generasi yang meninggikan asma Allah. Dan itulah generasi yang ada di KBTK Anakku. Luar biasa, tepuk tangan buat luar biasa, buat orang tua. Barakallah buat semuanya. Ayah bunda yang kami hormati, selamat datang buat orang tua bahagia dan orang tua sukses. KBTK Anakku untuk membangun visi putra-putrinya menjadi putra-putri punya visi spiritual quotient, adversity quotient, emotional quotient, dan intellectual quotient. Seperti apa? Saya juga belajar bareng-bareng, minimal yang sudah saya sampaikan atau yang nanti saya sampaikan, minimal kami telah melaksanakannya. Biar kemudian nanti enggak dimintai pertanggungjawaban sama Rabbul Alamin, yaitu antakulu lataf alum. Bisa ngomong tapi rasa ngelakoni. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang idibak binafsih. Yang dia bicara, dia menjalankan apapun memulai dari dirinya sendiri. Mudah-mudahan itulah kalian semuanya. Mengawali tadi sudah diawali dengan Miss Yaya kalau nggak salah atau Miss siapa gitu ya, di Quran surah An-Nisa ayat 9. Ini hampir setiap saat kami sampaikan, di mana kuncinya mendidik putra-putri itu, setelah saya kemana-mana itu kuncinya itu pada orang tua. Jadi kita mau mendapatkan pelatihan ke luar negeri pun, sebenarnya kuncinya kita kembali pada Quran kita. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waliyasal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Jadi Allah itu sudah memperingatkan buat kita, hai Rahim, hai orang tua, hai ayah bunda, hendaklah kalian merasa khawatir, yaitu meninggalkan dzurriatan di'afa, generasi yang
yang lemah, generasi yang nanggung, yang tidak tangguh di zamannya. Kata Allah, kuncinya cuma 2, khaufu alaihim. Kita ini perlu kemudian khawatir. Lah kuncinya Allah mengatakan, falyataqullah, hendaklah kita sebagai orang tua meningkatkan, memperbaiki diri, memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh-solehah. Itu satu. Yang kedua, wayakulu qolan sadida. Yang kedua adalah membiasakan tentang komunikasi positif. Di sini Allah kemudian menukilkan satu ayat, satu nukilan yaitu qolan sadida. Padahal di Quran ini komunikasi positif tidak hanya qolan sadida. Ada qolan karima, qolan ma'rufah, suami istri itu membiasakan qolan ma'rufah sama pasangannya. Anak putra-putri juga sama, qolan ma'rufah. Anak sama yang lebih dewasa, qolan karima, memuliakan. Saat kemudian kita lagi marah-marah, putra-putri kita lagi marah, maka yang ada qolan layina. Biasakan lisan kita layina, lembut. Kalau kemudian putra-putri kita lagi kemudian ujian, kemudian menghadapi ujian yang luar biasa, kita bangun bamina laili fatahajat bihi nafiya ta'ala ngasakarobuka makomah mamuda. Kita bangun tengah malam agar kita tumbuhkan kolang sakila. Kalau ngomong sama putra-putri kita tuh nandes hati, masuk didengar. Tapi kalau anak-anak kita lagi ngambek luar biasa dinasihati yang sampai kemudian ngomong sekali dibalas beberapa kali, kita mau sama Allah, kita pakai kolam baligo, perkataan yang kemudian sampai menyentuh jiwa. Tapi syaratnya dengan menyentuh fisiknya, jangan jauh-jauh sambil disasak piring, sambil kita marah-marah. Di sini saya yakin KBTK anakku mempunyai sikap yaitu budaya positif untuk komunikasi. Saya yakin. Oke, ayah bunda yang kami hormati, kita hari ini akan kemudian fokus pada tema kali ini yaitu tentang spiritual quotient, emotional quotient, intellectual quotient, sama artistic quotient. Saya pernah mengikuti materi ini hampir lama ya, 15 tahun lalu, kemudian update-nya luar biasa. Kita bicara spiritual quotient. Orang menamakan spiritual quotient itu tidak ada berhubungan dengan agama. Tapi semuanya sepakat spiritual quotient akan berhubungan dengan meaningful. Kemampuan anak, kemampuan orang tua, yaitu mengajarkan tentang mana hidup kepada putra-putrinya. Itu penting sekali. Mengapa spiritual ini adalah pondasi semuanya? Karena apa? Al-imanu, jadi iman itu bukan fihuna, bukan laisahuna, tapi iman itu fihuna. Iman itu di sini, berarti apa? Spiritual di sini. Di semua referensi sepakat, spiritual quotient itu outputnya yaitu ketika dia meaningful, maka dia punya output yang bernama bisa membedakan ini hak dan ini batil. Cuma itu outputnya spiritual quotient. Bisa membedakan, lulusan dari anak TK anakku, bisa membedakan ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram minimal. Ini muhrim, ini non-muhrim. Ini baik, ini buruk. Dikotomi itu pasti ada. Jadi bagaimana ini asasi banget. Termasuk kalau dalam satu kaidah namanya akhlakul asasiyah, yaitu akhlak-akhlak yang asasi. Bisa membedakan ini itu baik, bisa buruk. Ini itu benar, al-haq, dan ini batil. Sehingga anak kita tahu ketika ini hak, ini batil, terus saya harus di mana? Pasti harus di al-haq. Yang pertama. Yang kedua, ayah bunda yang kami hormati, setelah putra-putri kita, terus gimana Coach Rohim cara ngajarkan meaningful buat anak usia dini atau emosional? Nanti akan saya sharing berbagi ketika saya 15 tahun mendidik ESQ intelektual, itu pun dengan 2 tangan. Dengan izin Allah akan saya ajari. Oke. Setelah kemudian spiritual, fondasi kedua adalah emosional. Yaitu kemampuan, apapun definisinya, kalau kita konklusikan, kita simpulkan, yaitu kemampuan mengelola emosi baik yang ada dalam diri maupun emosi orang luar. Outputnya yaitu, sekali lagi, kalau outputnya spiritual quotient itu adalah bisa membedakan baik buruk, al-haq, al-batil,
emotional quotient, cerdas emosi anak, outputnya yaitu proaktif dan reaktif. Sekali lagi, proaktif dan reaktif. Proaktif yaitu sikap seseorang anak ketika ada demand sama orang tua, dia diam mendengarkan, itu proaktif. Tetapi sikap reaktif adalah sikap ketika dinasihati orang tua ini ngomong sak kecap, anak ngomong 5 kecap, itu reaktif. Dan reaktif, kalau panjenengan di penelitian, reaktif itu hanya dimiliki yaitu binatang-binatang karnivora. Coba ayah bunda lihat, ayah bunda ada anjing lewat, langsung kemudian kita megang batu, yang ada apa? Suaranya jelas nggak ya Bu ya? Atau kurang? Halo? Jelas, Coach. Oke. Yang kedua adalah emotional quotient ini adalah outputnya proaktif reaktif. Proaktif yaitu lawannya reaktif. Reaktif itu adalah ketika kita melihat orang marah sama kita langsung membalas marah. Kita ada berita yang tidak bagus, kita langsung reaktif, langsung membalas nggak bagus. Reaktif itu 99% dimiliki hewan karnivora. Maaf, ada anjing lewat. Ada anjing lewat, kemudian kita baru ngambil, megang batu, nundukkan badan, anjingnya sudah lari, itu yang reaktif. Sering kita hadapi ketika kita dalam lapangan, tiba-tiba kita sebagai orang tua lihat putra-putri kita, kemudian capek, pulang kerja, kondisinya masih amburadul, masih kapal pecah, langsung kita reaktif untuk marah. Lah itu berarti kita harus banyak-banyak belajar, ayo ayah bunda, ayo rohim, kurangi sikap reaktifnya. Yang dihadapi apa ke depannya? Proaktif. Proaktif itu apa? Kemampuan seorang untuk melakukan jeda ketika melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Jeda. Loh kok kotor? Jeda dulu 1 menit, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Agar apa? Agar tidak dituruti emosinya. Ingat, reaktif itu semakin dituruti akan semakin emosi. Jadi kalau kita ayah bunda, apakah Coach Rohim juga nggak pernah marah? Saya sering marah ayah bunda. Tapi kalau di rumah ayah bunda bisa cek sama anak saya, bisa yang kami di rumah itu punya sekolah kepribadian, sekolah kehidupan ya namanya. Di rumah kami ini punya aturan dilarang melarang dan dilarang memerintah. Jadi nggak ada namanya belajar, nggak ada kita. Karena apa? Kita yang kita bangun spiritualnya, awareness-nya. Jadi, ada tempat kotor, diambillah kemudian kotoran itu. Ada cucian yang kemudian belum dicuci. Siapapun. Karena anak-anak yang di rumah itu sudah tahu tradisi itu. Dan sampai detik ini, anak kami laki-laki ini sama, jadi kami punya peran. Jadi, siapa yang nyuci piring semuanya, sudah dipanggil. Nggak ada yang namanya kalau ayah bunda ke rumah, nggak ada tempat kami kotor, nggak ada. Kami mencoba belajar ibda' bin nafsih, memulai dari diri sendiri. Ingat, spiritual berasal dari awareness. Outputnya lihat baik buruk, benar salah dan sebagainya. Emosional apa? Emosi berarti apa? Outputnya berat. Kalau prosesnya bisa ngelola diri dan orang lain, outputnya proaktif dan reaktif. Jadi yang kedua ada aturan lagi untuk emotional quotient di rumah. Yaitu kalau di rumah itu maaf itu maksimal, kalau kita marahan itu maksimal, kalau dulu 3 menit, 5 menit dulu. Sekarang yaitu kita maksimal yaitu 1 menit atau 30 detik. Coba tanya sama anak saya yang ada di samping. Bayangkan ayah bunda, kita ini kalau ngambek, lu kan katanya kan di dalam Quran kan di sunnahnya kan boleh 3 hari gitu ya. Maksimal ya bun, berarti kalau maksimal kalau kita bisa meminimalisir, ngapain tidak gitu ya. Sekali lagi, anak ini copy paste-nya orang tua. Jadi kalau anak udah wajar kalau bapak ibu sering marah-marah gitu ya. Jadi ayo kita buat patron, buat pola di rumah sama ayah bunda. Ayo bareng-bareng. Saya juga sama di rumah kita buat patron. Jadi kita maksimal. Siapapun yang salah, siapapun yang marah. Saya kira sering saya yang marah, tiba-tiba kemudian anak saya minta maaf. Lucu banget ya. Jadi minta maaf itu nggak mesti kemudian dia harus benar, dia di posisi kan aku benar, ngapain aku minta maaf, nggak ada. Jadi karena apa, emotional quotient ini terbangun
mengelola diri dan orang lain. Kalau kita mengelola orang lainnya bisa, tapi dirinya nggak bisa gimana? Kan lucu banget gitu ya. Jadi ayah bunda, ayo bareng-bareng kalau bisa dicek atau kemudian kami punya anak-anak yang kemudian belajar di rumah. Jadi kalau pada kumpul itu coba dicek. Karena sering manggilnya atau Abi, Pak Rohim atau Abi Rohim itu kalau di rumah marahnya berapa menit? Maksimal yaitu 1 menit. Jadi cepat banget gitu ya. Jadi alhamdulillah ya bunda, kami bersyukur itulah kami memberanikan diri untuk belajar, untuk ngaji parenting berdasarkan Quran. Jadi ya Quran itu berjalan, benar-benar berjalan. Itu emosional yang kedua. Yang ketiga yaitu intelektual. Jadi intelektual yaitu apa? Kemampuan untuk belajar dan menciptakan sesuatu. Jadi dulu orang itu IQ bagus itu diukur dengan tes IQ. Akademik bagus itu dengan kelulusan akademik. Sekarang tidak modalnya seperti itu. Jadi kecerdasan itu ada 9 kecerdasan atau 8 kecerdasan. Dan saya sudah belajar langsung ke penemunya langsung, ke Profesor Howard Gardner. Makanya saya termasuk 3 orang di Indonesia yang belajar tentang intelektual secara definisi kecerdasan secara kekinian. Jadi cerdas itu tidak hanya intelektual saja. Jadi di sana ada namanya spasi visual, linguistik. Ayah bunda, guru-guru KBTK, MIS paham banget. Jadi multiple intelligence karangan Howard Gardner penemunya, dan alhamdulillah saya sanatnya jelas, matanya jelas karena saya belajar langsung sama penemunya langsung ke Harvard University langsung sana. Jadi pertama kali yang punya asesmen multiple itu adalah salah satunya itu saya 3 orang. Jadi kalau buat saya 15.000 anak-anak. Jadi saya bisa kalau lihat anak-anak ini termasuk visual, kinestetik, auditori, ini punya kemampuan verbal apa, logic math, linguistik, kemudian dia di musik, kemudian di dia natural, intrapersonal, interpersonal, itu ya karena saya dari di situ hampir 20 tahun lebih, ya saya ngelotok apal banget tanpa harus assessment. Seperti itu. Makanya sering, kok Coach Rohim tahu ya, kok Pak Rohim tahu ya, lihat orang, tahu kayak belajarnya, karakternya. Lah 15 tahun belajar di sana, otomatis ngelotok kasarannya gitu. Jadi silakan ayah bunda, ingat putra putri itulah karunia Allah. Tidak ada anak yang bodoh. Jadi Howard Gardner itu waktu diskusi sama saya tanya, teorinya itu kan tidak ada anak yang bodoh. Karena manusia itu sebaik-baik ciptaan. Itu kan ayat saya, ya enggak? Kan Allah kan mengatakan di sana firman-Nya Allah bahwasanya manusia itu sebaik-baik fi ahsani taqwim. Lah kok anak yang terbaik-baik kok dikatakan kamu nih, gitu ya. Kamu tuh gini, kamu dinasihati mama susah banget. Bang Allah yang mengatakan sudah menas ini sebaik-baik ciptaan Rohim. Nah, kenapa kamu hardi, kamu maki dan sebagainya? Itu ayah bunda yang kami hormati. Barat aja mengakui, kita aja kemudian malah melanggar. Mudah-mudahan ayah bunda dimampukan sama Allah untuk kemudian menemukan kemampuan putra putrinya dan kemudian good ending menciptakan sesuatu kelak kemudian hari. Insyaallah. Amin. Yang terakhir yaitu adversity quotient. Itu penting banget, yaitu EQ atau adversity quotient ini kemudian sampai kemudian Imam Ali mengatakan educate your children for no time yours. Didiklah anakmu, hai Rohim, untuk zaman yang bukan zaman kamu. Wahai generasi, wahai umat, wahai kemudian para kemudian generasi soleh-soleha, didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zaman kamu. Jadi putra putri kita nanti bukan hidup bukan di zaman kita lagi. Coba ayah bunda, anak kita sudah mengenal dunia dari 2 tangan, yaitu apa? Ada gadget. Dulu nggak ada, ya enggak. Dengan tilawah bisa dengan HP. Menguasai dunia bisa dengan HP. Hancurnya putra putri kita juga dengan HP. Bisa, tergantung kita kemudian menggunakan dan mengolahnya. Dan ingat juga di saat di zona nyaman, di luar sana, anak-anak di saat kita semua terenakan dengan adanya gadget dan sebagainya, kemampuan adversity kita, putra-putri kita perlu kita persiapkan. Gimana tidak? Coba tiba-tiba kemudian internetnya kemudian blank. Coba tiba-tiba kemudian jaringannya mati atau nggak ada paket. Mah, nggak ada paket, nggak mau belajar. Karena
Artinya apa? Dia kemudian tidak dibiasakan untuk kemudian punya endurance, membangun cita visi ketika nggak ada gadget seperti apa. Ini berarti apa? Kemampuan seorang ketika ada ujian atau ada rintangan. Ini penting banget buat baru numpain piring aja kemudian langsung dimarahin. Ya biarin. Jadi baru belajar apapun berikan ruang untuk mereka. Itu namanya kecerdasan adversity yang hari ini baru digerakkan dan baru digaung-gaungkan. Itu ayah bunda kontribusinya kalau di IQ itu 6%, kemudian kecerdasan spiritual itu 17%, emosional itu 20%. Luar biasa banyak bukan? Kemampuan calistung itu hanya mensupport kesuksesan 26%. Jadi kalau saya memahami dan hampir 20 tahun ayah bunda, saya dulu dari orang keluarga biasa, bapak ibu saya juga bapak ibu saya dari kampung. Saya kuliah, saya sekolah SMA itu mandiri karena orang tua hanya mampu untuk biaya sampai SMP. Maka kemudian terpantik buat saya UAS itu luar biasa, UAS Al-Qarni ini. Kemudian SMA, kemudian saya menemukan oh gini tuh harus mampu, harus tangguh di zamannya. Dan alhamdulillah, meskipun orang tua kami dari biasa-biasa, maka sering anak saya ketika setiap ujian, setiap kelulusan, meskipun dia juara 2, juara 3, selalu minta maaf sama saya. Maaf ya Bi ya, saya nggak pernah menjadi juara yang seperti Abi. Kalau dulu Abi selalu juara 1, saya nggak pernah atau minimal saya di bawahnya. Tapi kamu hebat nak. Mungkin kalau aku hidup zaman sekarang, mungkin aku kemudian juara keberapa. Ingat, intelektual menyumbang 6%. Yang penting adalah spiritual dan emosi. Dan insya Allah itu akan ditemukan di KBTK anakku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini saya sampaikan ayah bunda yang kami hormati. Adversity quotient itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu apa? Ketika anak di zona nyaman, anak di zona aman. Ada gadget, ada semuanya, semua orang memfasilitasi, semua kebutuhannya diberikan oleh orang tuanya. Anak merasa, kan ada mama, kan ada papa. Itu tipe quieter. Dan insya Allah ini bukan tipe putra-putri kita. Jadi tipe orang menunggu. Ya enggak? Bahkan kalau makan pun, males pakai ini pakai GoPay gitu ya. Enggak apa-apa sekali-kali, tapi jangan everyday. Tiap hari masuk pakai kemudian boros-borosan. Oke. Ini perlu putra-putri kita berikan ruang untuk keluar dari zona quieter. Dan anak-anak perlu juga keluar dari zona yang namanya camper. Ketika ada hujan dikit, dia kemudian belok. Ada mamahnya dia rajin. Enggak ada mamahnya. Kemudian dia langsung kemudian HP-nya kemudian dikeluarkan, YouTube-nya luar biasa. Artinya apa? Tipe orang yang belum terbangun, tersentuh awareness-nya. Kalau you itu dilihat sama Rabbul Alamin gitu ya. Maka ketika dulu anak saya, ini waktu kemudian di MI, di madrasah SD itu kemudian juara, saya puji, hebat nak. Kemudian dia mengatakan yang hebat. Tak pikir yang hebat itu yang ngajari orang tuanya. Enggak. Sampai kemudian adik saya mengatakan, kamu kok bisa seperti ini, siapa yang ngajari abimu ya nak? Enggak, yang ngajari aku itu Rabbul Alamin. Artinya apa? Membudayakan bahwasanya dia mau dilihat bapaknya atau ibunya, dilihat ada ayah bundanya, ada orang tuanya atau tidak, dia terbangun yang namanya, ya dia akan dilihat sama Rabbul Alamin. Dan ini bukan nggak mudah ya, ini butuh tantangan luar biasa. Oke. Gimana caranya nanti kita belajar bareng-bareng. Yang terakhir yaitu tipe adversity yang hebat adalah tipe climber sejati. Climber berarti apa? Dia punya daya juang. Untuk naik ke atas, untuk menggapai cita itu butuh endurance, butuh ketahanan luar biasa. Bahasa kita namanya istiqomah gitu ya. Ya gimana anaknya istiqomah lah, orang tuanya aja kemudian nggak pernah istiqomah. Mungkin namanya istiqomah ya. Gitu ya. Tapi kemudian sikapnya bukan istiqomah lagi. Mudah-mudahan orang tua, ayah bunda, guru-guru KBTK anakku menjadi orang tua yang climber, yang istiqomah, menjadi orang tua, guru-guru hebat, menghantarkan putra-putrinya, tidak hanya menggerakkan otaknya, tapi juga menggerakkan jiwanya, insya Allah. Amin.
Ayah bunda gimana caranya? Saya lanjut. Fungsinya spiritual, fungsinya emosional, fungsinya intelektual, adversity, itu outputnya cuma dua. Jika ayah bunda, kita mendidik putra-putri kita dengan bekal spiritual, emosi, intelektual, sama adversity kita ini kemudian gagal, outputnya cuma rapuh atau beri rapuh. Kalau kita ini sukses, tangguh. Cuma dua itu outputnya. Maka pilihlah ayah bunda, pilihlah rohim. Jika putra-putri kalian bekali dengan spiritual, putra-putri kalian bekali dengan emosional, intelektual, adversity, maka insya Allah putra-putrimu rohim jadi tangguh. Tapi kalau kamu lena untuk mengajarkan, mengelola ini, mengenalkan ini, membiasakan ini, putra-putrimu rapuh. Mudah-mudahan putra-putri kita, generasi kita dijauhkan yang generasi yang dzurriatan diafal. Seperti kata Allah tadi. Mudah-mudahan generasi kita, generasi yang tangguh dan mampu untuk menjadi leader di zamannya nanti. Amin. Lanjut. Inilah kata Imam Ali yang kemudian saya sampai kemudian educate your children for no time. Didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zaman kamu lagi. Jadi anak kita tantangan luar biasa ya bunda. Putra-putri kita sekarang masih di TK-BTK. Kelak kemudian dia akan duduk di SDIT atau kemudian di SD atau di Madrasah Ibtidaiyah. Kelak kemudian akan masuk yang namanya di SMP IT atau SMP ataupun kemudian MTS. Kelak kemudian akan menapaki kemudian yang namanya SMA, Aliyah. Ya, kelak lagi dia akan kuliah atau kemudian dia akan mengabdi bekerja. Artinya semuanya adalah tanggung jawab kita, our time, our clock. Semuanya ada masanya. Kita akan mendidik putra-putri kita dengan jiwa kita atau dengan reaktif kita. Itu semua tergantung kita insya Allah. Dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya mendidik putra-putrinya, yaitu sebagai kata Ali, didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zaman kamu. Berarti mendidiknya itu benar-benar dengan segenap hati. Amin. Oke, nah terus kuncinya gimana Gus Rohim? Saya masih ingat, saya mendapatkan materi ini sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Jadi Allah itu merahmati seseorang yang membantu anaknya itu berbakti kepadanya. Jadi sehebat apapun visinya orang tua itu hanya ingin putra-putranya bakti sama orang tua dan bakti sama Allah. Terus gimana caranya? Kata para sahabat, ada 4 hal. Yang pertama, menerima yang sedikit darinya. Yang kedua, memaafkan yang menyulitkannya. Yang ketiga, tidak membebaninya. Yang terakhir, tidak reaktif, tidak memaki-makinya. Butuh tantangan. Seperti apa caranya? Seperti saya pernah praktikkan ini hampir 15-20 tahun. Ketika anak kami sudah 18 tahun, kami didiknya, kami mencoba yang pertama seperti ini. Latih visi anak dengan mengenal diri. Jadi ketika kita punya ruang waktu sama putra-putri kita, ada namanya di sana itu namanya key time. Itu versinya orang luar negeri ya. Kalau bahasa kita berarti wajib. Orang tua membersamai putra-putrinya. Kemudian dikenalkan meaningful, makna hidup. Nah, habis sholat, pertama. Habis tilawah, dulu pernah waktu itu kemudian saya tanya Kus, kenapa kan dulu Kus Rohim orang pesantren. Kenapa putranya kemudian nggak dimasukkan ke pesantren aja? Saya termasuk hamba Allah yang lemah. Saya pengen putra saya tiap hari setoran ayatnya sama saya. Kalau putra saya setoran ayatnya sama saya, berarti saya juga belajar untuk menambah ayat. Seperti itu. Jadi meaningful. Ketika kita jadi imam, kelak kita akan ngajari putra kita yang laki-laki, nah besok kamu akan jadi imam. Kamu akan diberitai pertanggungjawaban sama Allah apa yang kamu pimpin. Itu bagi anak laki-laki. Dan kamu kelak akan jadi modeling, nak, akan menjadi contoh buat yang lain. Menjadi contoh istri dan anak-anakmu. Itu waktu TK sudah saya ajarin yang namanya meaningful. Jadi dulu kalau anak TK, anak saya dulu, cita-citamu apa nak waktu TK? Ingin jadi ayah yang baik.
Jadi anak ayah yang baik. Jadi sudah memahami arti gitu ya. Oke. Visi itu penting banget. Oke. Dengan menilai diri bahwasanya dirinya itu sebagai hamba Allah. Jadi bahwasanya dibangun awareness. Makanya Imam Ali pernah mengatakan Aisal Fata ayakuna ana abi. Jadi bukan namanya pemuda, bukan namanya generasi hebat itu yang mengatakan bapakku loh. Ini ibuku loh, hebat kan kuliahnya tinggi-tinggi. Enggak. Itu bukan namanya fata, bukan pemuda. Tapi innal fata, sesungguhnya pemuda generasi adalah ayakuna ana hada. Inilah aku dan aku. Artinya apa? Dia memahami konsep dirinya luar biasa. Bagaimana Rasul ketika waktu beliau yatim piatu. Bagaimana progresnya? Bagaimana beliau mendidik putra-putrinya luar biasa. Mengenalkan ma'rifatullah sejak dini. Itulah visi yang pertama kali. Oke. Alhamdulillah visi ini sudah dilakukan orang tua, ayah bunda, yaitu dengan cara menyekolahkan di KBTK anakku, luar biasa. Jadi ayah bunda sudah melampaui poin pertama, yaitu apa? Untuk mengenalkan visi hidupnya putra putri. Dengan apa? Disekolahkan di KBTK anakku. Karena apa? Di sini akan dikenalkan namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal konsep dirinya. Bahwasanya you tidak hanya kemudian hidup di dunia, kelak kemudian you akan jadi leader, kelak you akan kemudian jadi anak soleh, kelak you akan kemudian setelah hidup kemudian akan mengalami kematian, dan itulah masa yang abadi luar biasa. Itu dikenakan di KBTK anakku. Jadi poin pertama, syukur sama Allah ya, jadi putra-putrinya disekolahkan di KBTK anakku. Ini bukan promosi ya, karena saya melihat, saya lihat everyday free time luar biasa. Jadi putra-putri kita perlu dibiasakan habit seperti itu. Terus kalau nggak ada fisik gimana Pak Rohim? Ya kalau nggak dikenakan visi tentang konsep diri, outputnya yaitu apa? Anak akan kacau. Banyak di luar sana yang sekolahnya tinggi-tinggi, IQ-nya tinggi-tinggi, kacau. Gimana dia kenal Robnya? Nggak kenal. Ya enggak? Masalah kah? Enggak masalah. Maka insya Allah ayah bunda yang kemudian membersamai putra-putrinya di KBTK anakku, insya Allah putra-putrinya tidak akan kacau insya Allah. Karena di sini akan dikenal visi dan mengenal diri. Luar biasa. Amin. Yang kedua, setelah kemudian anaknya sekolahnya ayah bunda putra-putrinya sekolah di KBTK anakku seperti apa? Ini langkah kedua ayah bunda. Yang poin kedua yaitu bersamai dengan good komunikasi atau positive communication. Jadi setelah sekolahnya di KBTK anakku, ayah bunda tolong membersamai waktunya. Nah repot banget. Saya ayah bunda, jadi tiap pagi jam 7.00, kecuali libur ya, kalau hari libur itu harinya antes sedunia sama anak-anak, sama jalan-jalan kemana. Selain hari libur, hari Senin, hari seperti ini, jam 7.00 mesti saya sudah memberikan sarapan buat putra-putri saya. Sudah masak, apapun capeknya, apapun sibuknya. Jadi, kan capek, aku juga kerja, saya juga kerja Bu. Iya, aku capek, nggak bisa nyuci, saya juga nyuci, kemarin saya cuci aku sampai 3 ember. Jadi kita ini manusia biasa yang diuji sama Allah dengan kesibukan masing-masing. Oke, berikan ruang komunikasi positif, bersamai. Karena apa? Dengan bersama ini maka akan muncul namanya proaktif tadi ya. Sekali lagi, dengan komunikasi positif itu akan belajar putra-putri kita yang namanya emotional quotient. Sekali lagi, spiritual quotient sudah disekolahkan di KBTK anakku. Untuk emotional quotient-nya, ayah bunda berikan ruang waktu bersama di rumah. Oke, dengan membersamai, buat aturan, habis maghrib ngobrol sama putra-putrinya di saat mereka golden egg ya, usia emas. Saya waktu berpikir, nak, kamu nanti usia sekian, kemudian kamu akan jadi juara, nak, kamu akan bisa memaafkan, kamu bisa, nah itu dibangun dengan waktu kecil gitu ya. Jadi ketika saya membiasakan minta maaf itu 1 menit itu membiasakannya waktu dia bayi. Jadi di bayi waktu di kandungan saling minta maaf, waktu kecil kemudian kita selalu maafin Abina, maaf. Selalu gitu terus jika ada salah. Jadi ketika nanti udah gede itu kita nggak malu gitu ya. Ada saya kemarin di WA sama teman-teman di kelas parenting itu, Coach tapi malu Coach. Masuk maaf sama anak, padahal aku nggak salah gitu ya. Jadi unik memang kalau kita nih nggak biasa minta maaf kan jadi malu gitu ya.
Coba, itu kalau kita maaf itu keren banget. Anak kan, mamaku minta maaf ya, ada apa ini gitu ya. Jadi ada suatu something yang kemudian somethingnya tuh happiness gitu ya. Jadi coba perhatikan ayah bunda, berikan ruang waktu sedikit aja. Kalau bisa rutin. Kalau nggak rutin, hasilnya seperti apa? Kalau nggak rutin, kita nggak punya waktu sama anak kita, output putra-putri, bukan kita ya, di luar sana, anak yang tidak disentuh jiwanya dengan komunikasi positif, diberikan ruang untuk kemudian dibersamai, saling minta maaf dan sebagainya, maafkan, dilatih emosinya, kemudian di saat kemudian dia nggak dituruti, kemudian dia nggak kecut-kecut nangisnya, yang terjadi dia frustasi. Dan itu insya Allah putra-putri di KBTK Anakku akan diajari seperti itu. Jadi ayah bunda, ayo bareng-bareng belajar emosi kita di rumah dilatih agar putra-putri kita nggak frustasi. Gimana? Karena kalau orang ini kalau mudah emosi, jadi kalau ada film bagus kemarin saya nukar film ya, I'm Not Stupid itu ya. Orang kalau sering marah itu menyumbang angka untuk namanya sakit stroke atau penyakit stroke. Jadi kalau kita sering marah-marah, selalu menyalahkan anak, selalu menuntut anak, ya otomatis impact-nya buat kita sendiri. Frustasi. Yang ketiga, nih, setelah kemudian kita latih spiritual, kita latih emosi, yang ketiga adalah temukan dan asah kompetensinya. Temukan yang namanya bakat talentanya. Temukan multiple intelligence-nya. Ini ada anak-anak yang kemudian sudah mau lulus kuliah, lulus sekolah dari SD, SMP atau kenaikan kelas. Mah, matematika aku jelek, mah. IPA aku jelek, mah. Bahasa aku jelek, mah. Oh, nggak apa-apa, nak. Boleh jadi kamu matematikanya nggak bagus, nak. Tapi kamu punya bakat yang lain. Ingat sekali lagi, Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Di teorinya Howard Gardner, berarti di sini yang namanya kompetensi talenta ini, ayah bunda menemukannya dengan multiple intelligence putra-putri bunda. Ayah bunda pasti putra-putrinya punya bakat talenta. Nggak ada anak yang bodoh. Penemunya aja orang barat aja mengatakan, Howard Gardner mengatakan tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah kita belum menemukan potensi putra-putri kita. Jika putra-putri kita ayah bunda nggak mau atau acuh, yang terjadi adalah kecemasan. Karena apa? Anak kita nggak punya skill. Anak kita nggak punya kompetensi. Banyak di luar sana, anak-anak kemudian sudah masuk SD, hanya dikejar yaitu calistungnya. Dia nggak menemukan bakat potensi dirinya yang mungkin lebih hebat daripada yang selama kita duga. Dengan cara apa menemukannya itu, ayah bunda banyak asesmen banyak, dan kalau ayah bunda nanti pengen lihat putra-putri bakat talentanya, di KP3 aku juga bisa, mau konsultasi sama Coach Frank, kemudian bakatnya anakku Pak Rohim bisa juga. Gitu. Yang terakhir, yang paling penting adalah membiasakan beri ruang buat putra-putri kita aspirasi dan tanggung jawabnya. Mengapa aspirasi tanggung jawab? Berarti putra-putri kita dilatih tentang adversity. Sekali lagi, ini semua tuh 4 tadi itu kesimpulan cara yang disampaikan Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan 4 cara. Yang terakhir apa? Tidak memakinya. Berarti apa? Berikan ruang untuk tanggung jawab dan aspirasi. Ketika ada kesulitan, numpahkan piring, pecah, numpahkan kemudian jatuh, biasakan. Ya. Mama jatuh nggak apa-apa nak. Ya. Ya mama bantu untuk bersihkan. Ayo bersihin sendiri. Itu di luar sana. Oke. Aspirasi kosen yaitu tanggung jawab itu penting. Mulai sekarang dibiasakan. Mulai KBTK dibiasakan. Jadi ayo bareng-bareng. Makanya di rumah kami nggak ada acara. Sinau, nggak ada. Nggak ada ceritanya. Ayo belajar, nggak ada. Karena apa? Sudah tahu anak itu tanggung jawabnya apa. Bukan dimarahi. Ingat, kalau labeling marah sama anak kita, maka yang ada anak takut. Oke. Lah kalau kemudian pernah ada ruang tanggung jawab, anak nggak pernah diberikan tanggung jawab, gini Bapak Rohim. Yang ada adalah putra-putri kita adalah gagal atau rapuh. Dan insya Allah putra-putri kita tangguh, bukan rapuh. Sekali lagi ayah bunda yang kami hormati, educate your children for no time. Jadilah anakmu untuk zaman yang bukan zaman kamu. Kata Rasul, 4 tadi sudah dirangkum, kami rangkum. Yang pertama,
Kata Rasul, menerima yang sedikit darinya, berarti dengan spiritual, quotient. Memaafkan yang memilikannya, berarti dengan emosional quotient. Tidak membebaninya, berarti dengan intelektual, punya kompetensi, punya tahu bakat talentanya, tahu potensi putra-putrinya. Yang terakhir, tidak pula memakinya, berarti berikan ruang untuk tanggung jawab berupa advertisi quotient. Itu ayah bunda yang kami hormati, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa memberikan sharing kehidupan every day, every time. Kita ini melibatkan Allah dalam setiap hal, melibatkan Rasul dalam setiap hal. Dan mudah-mudahan ayah bunda dimampukan sama Allah, saya juga dimampukan sama Allah. Yang terakhir ayah bunda yang kami hormati, di saat pandemi kemudian berakhir menuju saat daring atau luring, di saat pandemi sudah berakhir menuju luring, ayah bunda lihat putra-putrinya di rumah, maka ayah bunda yang dilakukan yang pertama jangan menjadi mata lalat. Mata lalat yaitu fokus berkembang pada keburukan. Meskipun tempatnya baik, sudah sekolah di KBTK anakku, tapi sikap kita orang tua kita selalu memandang salahnya anak terus. Padahal tempat anaknya sudah baik, anaknya sudah berkembang gitu ya. Nah, mohon jangan sebagai mata laler. Laler itu akan nyari yang salah-salah, yang kurang-kurang. Itu laler. Nggak ada yang lalat nyari tempat baik, nggak ada. Ini nggak. Sudah ada makanan bagus. Lalat pun akan nyari tempat yang kotor. Itunya lalat. Itu adalah orang tua di luar sana. Di sini enggak. Orang tua yang ada di KBTK anakku adalah seperti ini. Yaitu mata lebah. Yaitu dia akan fokus dan berkembang pada kebaikan. Meskipun kita hari ini berproses menjadi orang tua yang baik. Good luck, barakallah buat orang tua, ayah bunda, soleh-solehah, KBTK anakku. Buat miss solehah, karena nggak ada soleh ya ini, yang ada kemudian selalu fokus untuk berkembang, meskipun kita berproses menjadi pendidik yang berproses baik. Good luck, barakallah buat orang tua hebat. Mohon maaf jika ada kurang salahnya. Kita akhiri dari saya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Coach Rohim yang memberikan materi dan sharing pengalaman yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya sendiri terinspirasi dari mimpi beliau atau impian beliau tentang menjadikan anak berbakti kepada orang tua yang terinspirasi dari kisah Uwais Al-Qarni yang mengupgrade kemampuan emosional, spiritual, dan adversity yang ia miliki demi menunjukkan rasa cintanya kepada ibunda atau kedua orang tuanya. Nah, itu tadi Bunda materi yang telah disampaikan oleh Coach Rohim. Monggo Bunda, apabila ada pertanyaan ataupun Bunda-Bunda ingin sharing pengalaman tentang bagaimana menumbuhkan spiritual question, emotional question, intellectual question, maupun adversity question yang ada di rumah bisa menuliskan di pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung menanyakan ke Coach Rohim. Ya, dengan cara raise hand. Bisa lewat emoticon atau langsung dengan membuka kamera, mengacungkan tangannya. Begitu, monggo Bunda. Silakan Bunda yang mau sharing, saya juga bareng-bareng sharing sama panjenengan. Monggo Bunda, adakah pertanyaan atau sharing? Kalau nggak ada tanya, nanti saya tanya loh ya. Mau Coach memberi pertanyaan?
Enggak, Ada yang bisa Bunda. menjawab nggak? Sambil menunggu. Bagaimana ketika kita marah atau emosional kita kemudian tidak terturuti, gimana cara menguranginya? Kita marah bisa-bisan gitu ya. Gimana resepnya? Kalau kata Rasul kan nanti jawabnya pakai ini yang air wudhu gitu ya. Memenuhi ala Mana Rasulullah tadi. ayah bunda marah habis-habisan gitu sama suami, sama istrinya, sama anaknya gitu ya. Gimana resepnya? Dalam waktu 5 detik. Bukan 1 menit ya, bukan 2 menit, 5 detik. Siapa yang bisa jawab? Monggo Bunda yang bisa menjawab pertanyaan dari Coach Rohim. Gimana ayah bunda? Ini kita marah habis-habisan gitu ya. Gimana sih? Tips. Ini praktek ya Bun. Ayo. Kita marah habis-habisan, kemudian waktunya 5 detik biar kita nggak marah gimana. Ke air wudhu butuh waktu tidak 5 detik, 1 menit. Ada yang bisa jawab Pak ya Bunda? Enggak, bisa langsung. Monggo Bunda boleh langsung. Monggo sharing Ayah Bunda. Kita Sharing. marah, dalam waktu 5 detik biar nggak marah gimana? Bunda Kale. Monggo Bunda bisa sharing. Ya, Coach. Sepertinya belum bisa ya, Coach, kalau 5 detik. Sepertinya susah. Kalau istighfar pun sudah coba istighfar, tapi kok sepertinya kadang masih kalah dengan emosi ya, Coach ya. Jadi ini pertanyaan bagus yang pernah saya punya kelas sama teman-teman psikolog. Itu gimana marah itu 5 detik. Ini orang-orang yang jago teori semuanya lah, ini praktek gitu loh ya. Saya untuk mudah-mudahan dan ini kalau belum ada nggak nih? Ada yang ngasih masukan, ayo. Istighfar, astagfirullahaladzim. Desanya istighfar, hati kita bakal banget gitu ya. Monggo Bunda Fitria. Lagi meresapi, pernah nggak gitu ya, Miss ya? Kita marah. Pasti kita pernah lah, saya jujur kita ini sering marah yang tidak terkontrol. Lah gimana sih dalam waktu 5 detik? Pasti meluap dulu soalnya ini, Coach. Apalagi kalau udah mancing emosi banget gitu ya, Coach. Kalau saya biasanya, kalau apalagi itu hari Senin ya, mereka sekolah gitu ya, jadi pagi itu saya sudah mewanti-wanti diri saya bahwa tidak dimulai dengan amarah. Jadi kalau otomatis anak-anak yang harus bangun pagi pasti cranky dulu, dibangunin nangis, itu udah memicu emosi salah satunya usia. Ya, apalagi pasangannya cuma tiduran aja, belum apa-apain masih kemudian banyak banget kita capek, kemudian urusan kantor kita belum selesai, kita belum mandi. Yang nomor 3 rewel juga, bayi kan, aduh. Bayinya rewel gitu. Ayo, apa sih solusinya? Cuma kadang ada itu manage diri dulu bahwa hari ini tidak dimulai dengan marah, karena waktu itu pernah saya mencoba jadi anak saya yang nomor 2 itu saya bangunin masih nangis karena mungkin kebiasaan saya tahu bahwa dia bangun itu pasti nangis dulu, tapi kalau sudah kena air udah mandi seger lagi nih, tapi mungkin ayahnya yang kepancing, dia marah tuh ayahnya. Saya sudah menahan emosi saya, ayahnya, abang kenapa sih harus rewel, terus saya yang marahin ayahnya akhirnya. Jadi marah berjamaah berarti ya? Iya, enggak, saya cuma marahin ayahnya. Saya bilang, saya itu membangun mood anak-anak di pagi hari untuk tidak marah. Saya dengarkan aja dulu mereka nangis. Karena saya udah tahu abis mereka nangis, mereka mandi, keluar kamar mandi, mereka insya Allah udah aman gitu. Abis itu biasanya kalau mereka udah ngerengek gitu, ini bukan memancing emosi saya buat marah ya. Saya biasanya kalau marah itu, kalau mereka sudah rebutan atau kakak beradik ada aja yang dilakukan gitu, itu baru saya kepancing. Kalau misalnya saya bilang 1 udah ya, 2, nah ketiga kali baru saya emosi gitu, karena mereka nggak dengar saya. Jadi kalau biasanya saya itu dari mereka bayi, biasanya saya pancing mereka dengan cerita sih, Coach. Jadi ya udah saya coba cerita, nak tahu nggak tadi adik itu begini-begini, nah itu mereka udah bisa ngeredam rewelnya mereka.
Tapi ngeredam emosi saya tergantung. Kalau sayanya capek banget, pasti saya juga kepancing. Manusia ya, Coach. Gitu kalau saya, Coach. Betul. Makasih. Betul. Oke, sip. Kan tadi konsep diri. Teknisnya apa? Teknisnya gimana? Taktiknya itu sih waktu 5 detik. Dan itu ternyata pernah dilakukan, kalau panjenengan lihat itu pernah banyak dilakukan. Saya juga belajar, dan ini yang membuat saya bisa belajar untuk maaf marah itu maksimal, maaf, budaya memaafkan itu maksimal, forgiveness itu sekitar 30 detik itu karena teori itu. Aduh, ayo siapa yang bisa jawab? itu kenyataan di lapangan. Bun. Mohon maaf ini kamera makasih tidak Bu saya Fitria, nyalakan, luar ya. biasa Bu Fitria, barakallah Bu Fitria. Ayo siapa yang bisa jawab teknisnya? Ya. Monggo Ya, Bu. saya berbagi saja. Ini Bu siapa? Kalau Ini ya, wajahnya atau perkenalan dulu. suaranya aja? Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera jadi karena ini sambil mau ngomong nanti Oh, Masya Allah. fokusnya Barakallah, bukan apa-apa. sambil ngomong adiknya di rumah. Iya. Oke, monggo. Saya berbagi tips saja ya. Kalau sesuai tuntunan sih memang kita merubah posisi ya. Tadi sudah ada yang memberikan Oke, ini satu di chat bagus. ya. Dari berdiri ke duduk, nanti Oke, bisa satu. rebahan. Mungkin kalau sudah rebahan nanti jadi terjawab. terusan rebahan terus. Terus tips kedua, Coach, ini mungkin saya juga pernah Tapi bisa mempraktekkan nggak, ya. Bu? Maaf ya, Bu Sylvie, Mas Marah berdiri. Lah mau duduk di mana gitu? Nggak tempat duduknya jauh. Duduk di lantai ya. Yang kedua ini kesebenarnya saya ada Susah nggak Bu ketika marah berdiri sambil cari duduk, susah nggak? Pura-pura mikir duduk. ya Bagus, itu, tapi bagus. memang kadang memang saking khilafnya ya, terus itu tuh kadang juga tidak terpikir. Betul. Nah, tapi saya pernah ini yang kedua, saya pernah di ini ya, dikomentari anak saya sendiri. Ibu tuh kalau marah tuh ini mukanya jadi jelek gitu katanya. Terus saya sempat terpikirkan kalau apa namanya, gimana kalau saya marah lihat cermin gitu ya. Ternyata itu cukup membantu meredakan amarah. Jadi ketika saya marah, berarti di rumah harus banyak cermin, Bun. ya coba ini mencoba Oke, sambil bercermin. itu langkah-langkah setelah 1 menit. Oke, bagus tuh, Ya bagus. mungkin butuh waktu lama karena itu ya, lebih lama karena harus mengambil cermin. Pura-pura Ya itu langkah tercepat itu sementara kalau saya. Oke, luar biasa, makasih Bunda Sylvie sharingnya, keren, makasih, berkah. Oh keren. Oke, ada yang punya ide 30 detik atau Chat 15 detik. Bunda Hanif merubah posisi coach katanya. Oke, itu tadi makanya itu merubah posisi itu butuh waktu 1 menit. Bayangkan kan jarang loh orang kalau berdiri, nyari tempat gimana berdiri. Itu langkah wajib setelah yang di 10 detik. Berubah posisi, cari wudhu, cari cermin. Ayo monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Ini bukan benar salah. Monggo. Boleh ikut berdiskusi. Oh, boleh. Ikut berdiskusi. Boleh. Maaf, saya juga tidak menyalakan kamera ya, Coach, disambi-sambi. Oke, siap. Kalau saya begini, Coach. Jadi langsung saya ingat pertama memang istighfar gitu ya. Kemudian alhamdulillah. Saya langsung ini. Itu pertama kali, semua kesalahan itu karena saya pribadi. Betul. Cepat marahnya itu kita tidak menyalahkan orang lain, semua itu salah saya. Jadi udah diem aja kita itu. Kalau saya begitu biasanya. Kalau yang benar-benar meluap-luap ya biar nggak gelo, semakin gelo udah diem, semua salah saya. Kayak mau marahin anak pun misalnya kalau bawa ini ya misalnya bawa minum, dibilang minumnya di situ aja jangan jalan gitu. Nanti dia jalan tumpah. Itu udah saya cuma diem sebentar. Itu memang harusnya tadi memang sebenarnya dia harus diam gitu. Cuman karena dia ngeyel jalan itu sebenarnya saya salah, mungkin harus saya dampingin, ini kamu diam aja di sini minum. Jadi ya tetap saya
ini salah saya gitu. Kalau saya gitu. Jadi untuk biar kita nggak emosi berlarut-larut itu semua salah saya gitu aja gitu coach kalau saya Keren, keren. mikirnya. Tapi dari Bunda Sonum nih keren lagi ya. Ya menghindar aja Coach Roy. Jadi kalau yang ditulis Bunda Sonum keren juga, menghindar. Jadi kalau kita anaknya langsung kita pergi dulu gitu. Keren juga. Oke. Karena setiap orang punya Bunda Bunda siapa tadi? Bunda Rizky. Ya, Bunda Rizka. Bunda Rizka. Bu Rizka, maaf. Bu Rizka, jenengan tipe lebih suka mana? Lebih suka mengajak atau diajak? Saya lebih suka Diam atau mengajak, ramai atau diam? tergantung Iya. suasananya. Kalau sama anak-anak saya suka mengajak. Gitu. Tapi Kalau di rumah lebih sama keluarga, maaf, sama pasangan, sama anak lebih di rumah lebih banyak diam mengajak. ya? Dia Mengajak. kan mengajak, cuman kalau di luar gitu kalau sama sesama teman malah lebih suka diem, cuman kalau di rumah saya lebih suka mengajak gitu. Artinya setiap orang punya beda-beda peran. Kadang kan bisa diam lah. Nah ini umum. Pokoknya siapapun harus tip ini penting banget gitu. Dan itu sudah teruji dan teruji banget. Ada lagi, itu bagus tapi teknisnya piye gitu ya. Ya memang susah coach, maksudnya tidak selalu seperti itu terus berhasil. Cuman kan memang ngerasa gelo kalau marah itu kan sebenarnya emosi yang meluap-luap ya itu tadi memang terus diem aja coach kalau saya coach sudah diem gitu. Nanti kalau semakin diajak ngobrol kan masih makin kita pengen marah ya udah jadi diem pergi gitu kalau saya udah biasanya gitu. Ini bagus lagi beliau tambahnya diam terus pergi. Keren. Oke, tapi sudah ada poin masuk tadi dari Bunda Rizka, luar biasa, keren. Oke, Dit ya. Terima kasih ya Coach. Sami-sami Dit, jadi ayah Bunda, saya waktu pernah ikut kelas emosi, mengolah emosi pertama kali di leadership program. Jadi itu yang latih orang luar. Jadi pertama kali saya ditujukin tentang orang emosi kan adrenalin tinggi ya. Waktu itu adrenalin tinggi. Bahkan kadang kadang kalau emosinya itu membabi buta atau uncontrol, bahkan desainnya itu yang keluar bukan desain yang baik-baik, betul nggak? Jadi intinya adalah ketika orang emosi itu kenal diri aja susah gitu ya. Nah, Bunda Rizka sudah ngasih bocoran tadi. Jadi ternyata sampel waktu itu saya kemudian dilihatin tentang time out. Ayah Bunda pernah lihat time out-nya, Ayah Bunda pernah lihat anak-anak atau orang bermain itu hanya ada di main basket. Pernah lihat basket nggak Bunda? Pernah. Ada waktu orang basket itu kan kalau kita lihat banyak jeda, benar nggak? Iya. Jadi ketika apalagi menjelang akhir selesainya nggak? Jadi terpaut 3 angka itu semakin kurang 3 detik itu pasti time out. Coba lihat, pasti. Benar nggak? Nah berarti mengelola emosi di saat 3 detik. Apa yang diajarkan? Time out. Keren juga, benar juga. Karena apa? Time itu untuk betul Bunda Rizka tadi jeda. Jadi namanya bahasa psikologinya proaktif, lawannya reaktif. Jadi lawannya reaktif itu adalah jeda atau proaktif itu hanya 5 detik, cek gitu ya. Dah 5 detik itu apa yang dikerjakan istighfar? Sudah tenangkan diri tidak melakukan apa-apapun. Ya, nah, maka di time out-nya orang basket dia akan kemudian tahu tembakan 3 angka. Jadi tahu apa setelah kemudian 3 detik itu mau ngapain. Jadi, oh ya aku 3 detik, aku salah. Aku punya waktu hanya 3 detik untuk menang. Maka dia akan nyari, itu udah punya strategi lagi. Sudah harus time out, harus nyari orang yang tembakan 3 angka. Bayangkan, saatnya emosi, kredit, lagi capek-capeknya, harus fokus nembak 3 angka. Berarti apa? Rumah tangga kita ini memang kasih Allah luar biasa. Kita manusia suka emosi, wajar. Namanya manusia. Menus-menus kurang dosa, bukan dosa dia. Kita manusia yang banyak alfa, wajar. Jadi yang paling tidak wajar adalah ketika kita sudah tahu lubangnya di situ, kita masuk lagi. Jadi ayo bareng-bareng saat kita emosi, jeda sebentar lah. Seperti tadi Bunda Rizka keren, jeda. Jeda, jangan melakukan apapun. Karena semakin kita lakukan masalah, jeda, istighfar.
Kalau kemudian jeda aja, nggak usah lama-lama, jeda dulu. Udah apapun, entah apapun kondisinya, mau kita nih melakukan apapun, jeda dulu. Kalau kita muslim berarti istighfar. Lah istighfar itu jangan, karena kita di luar sana pernah ada praktek gini. Ayah bunda kalau jeda itu di luar, salah kaprah kita jeda, tapi sambil isah-isah piring, ini enggak. Jadi kita isah-isah piring, oh mama tuh loh, tahu mama tuh capek dari kerjaan, tahu enggak? Cuma 2 kaki, cuma 2 tangan. Mama lihat semuanya kotor, gimana sih? Kok kalian nggak pernah bantu mama? Dia. Itu di luar sana, sini nggak ada ya. Dia ini jeda, tapi dia melakukan sesuatu gitu ya. Ya akhirnya apa? Outputnya, ingat ya, emosi, outputnya tetap reaktif. Jeda apapun. Itu. Nah, di situ kemudian jeda. Lah, baru kemudian setelah 10 detik, 30 detik, bisa duduk, nyari cermin, dia nyari wudhu lah, bukan nyari cermin dulu gitu ya. Jadi itu, pokoknya jeda itu wajib ya, karena coba lihat ketika Rasul marah, mesti dia jeda dulu. Ketika Fatimah sama Ali, maka ada cerita kalau kita didoakan sama Pak Kiai-Kiai itu fa'alafa baina Ali wa Fatimah, kemudian Muhammad Khadijah, karena beliau ini saling melengkapi. Di saat Fatimah sama Ali itu yang rame siapa? Yang rame Fatimah loh ya. Gitu ya. Karena Ali itu orangnya nggak tegaan ya. Gimana nggak tega? Waktu ada perjanjian perjanjian yang dimana kemudian beliau mengutus Abu Musa Al-Asy'ari kan sama saudara Amr bin As Muslim, yang ngalah aja sih gitu ya. Ali itu nggak tegaan. Ketika perang kemudian mau disabet pedang, kemudian musuhnya ngeludain, dia nggak tega. Nanti aku merangi nanti karena aku marah. Ali nggak tega gitu ya. Makanya yang super rame itu Fatimah, karena Fatimah itu punya kecerdasan, visualnya bagus, cantik, art versusnya bagus, dia tangguh. Bahkan ketika sampai kemudian ya Fatimah, kamu kan istrinya Amirul Mukminin, minta aja Fatimah. Tahu nggak, kedua tanganku tuh pengen jadi saksi nanti kelak di yaumil qiyamah. Keren bukan? Ada endurance bagus. Oke, itu ayah bunda. Jadi bersyukur buat ayah bunda semuanya. Allah kasih keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika ada kekurangan kelebihan, sabar. Jika ada kelebihan, bersyukur. Gitu ayah bunda. Jadi keren jawabannya bunda-bunda semuanya. Sharingnya kali ini. Jeda apapun kondisinya. Itu monggo ayah bunda yang mau bertanya silakan. Ini kalau offline lebih keren lagi. Saya bisa lihat ayah bunda gimana profilnya ayah bunda, gimana kondisinya. Enggak akan saya buka sih, kasihan nanti ya. Monggo ayah bunda, terima kasih. Miss Tanti, Miss Ana, makasih Bunda Rizka, Bunda Kalari, dan yang lainnya. Makasih Bunda Silvi, makasih. Baik, terima kasih untuk Bunda Silvi, Bunda Kale, Bunda Fitria, Bunda Hanif, dan Bunda Rizka yang sudah sharing terkait pengalaman tadi bersama dengan Coach Rohim. Ada 2 pertanyaan Coach dari di kolom room chat, ini saya bacakan dulu satu persatu, langsung dijawab. Atau mau saya bacakan langsung, Coach? Semuanya. Ya? Oh, ada satu lagi tambahan. Jadi 3, Coach. Baik, ini dari Bunda Almira. Assalamualaikum, Coach. Terima kasih ilmunya. Saya mau tanya, kalau anak saya perempuan dan adiknya laki-laki, itu cara memberitahu tentang aurat karena mereka setelah mandi suka bareng, atau sampai umur berapa boleh melihat auratnya? Untuk kakak beradik ini, Coach. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Saya lanjut pertanyaan yang kedua dari Bunda Kale. Bagaimana menjawab pertanyaan anak yang menanyakan, kenapa kok temanku boleh ini, kok dia begitu? Terkait dengan rule yang kami terapkan kepada anak, terkadang saat anak bermain di lingkungan, menemui anak yang mungkin bagi dia tidak sama seperti dia, atau disiplin, atau bersikapnya tidak sesuai dengan si anak tersebut. Itu pertanyaan kedua. Oke, lanjut. Oh, ini ternyata ada sambung dari Bunda Kale, bukan pertanyaan ketiga. Dan kadang anak malah mengajari anak lain untuk bersikap baik, atau misal kalau temannya berantem bersikap menengahi. Yang saya takutkan anak jadi dicap
menggurui atau tidak pas, begitu Coach. Nah, itu tadi 2 pertanyaan dari Bunda Almira dan Bunda Kale, Coach. Monggo, Coach, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda-Bunda. Oke, terima kasih buat orang tua hebat. Saya yakin orang tua ayah bunda sudah sudah bersikap baik dan terbaik. Saya yakin itu yang pertama, karena ayah bunda dari keluarga yang berpikiran berpendidikan. Kita sharing ya bunda ya tentang syariat. Syariat itu masuk kategori mana? Emosi, spiritual, atau adversity? Saya tanya. Kan kerudungan, syariat, ini aurat. Masuk mana bunda? Spiritual. Spiritual. Outputnya apa? Spiritual itu outputnya anak bisa mampu membedakan baik, buruk, benar, salah. Betul? Syariat itu kan benar, salah. Betul nggak bun? Betul. Oke. Syariat itu diwajibkan sama Allah. Hukumnya itu hududullah itu usia berapa bun? Balik bukan? Iya. Oke. Cuma anak kita bukan hidup di zaman kita lagi. Jadi anak kita maaf ya bun ya. Dulu ya waktu kita maaf ya seusia saya maaf ya sama dulu si mbok saya gitu kalau nikah itu sampai dijodoh gitu ya. Karena apa? Isin lah gitu, malu ya enggak. Tapi anak kita nih belum balik, wes seneng nggak mau lawan jenis, bener nggak Bapak Ibu? Iya. Artinya tantangan putra-putri kita lebih hebat. Jadi ayah bunda ayo bareng-bareng. Orang tua zaman sekarang itu tidak mudah ternyata. Oke, jadi tidak mudah. Tapi insya Allah kita akan dimampukan sama Allah. Jadi biasakan kita spiritual quotient ini mampu membedakan baik buruk ini berangkat dari awareness. Oke, setelah kita mampu memantaskan diri jadi orang tua baik, kita juga kemudian yang kedua ajarkan putra-putri kita minimal dari kecil tentang tadi spiritual, mana baik, mana buruk. Kita kenakan dulu bun ya. Jadi nak, moso itulah. Kalau anak sudah tahu nanti di saat dia sudah muncul namanya, mah tahu nggak mah? Aku kemarin itu loh mah, aku disini sama temanku, aku kok ada cewek ganteng. Anak-anak SD sudah mulai bentuk gitu. Artinya itu berarti putra-putri kita sudah mampu mulai mengenal mana itu A atau B, mana itu gray area atau tidak. Nah, jadi yang tahu setiap kondisi balik atau tidak kan beda-beda ya bun ya. Ada anak-anak yang sudah usia kelas 4 SD sudah balik. Kemarin yang paling nes ya bun ya, di pelecehan seksual hari ini ya anak-anak SD kelas 3, kelas 2 itu udah banyak gitu ya. Maka preventifnya bukan masalah usia berapa bun, tapi kira-kira punya potensi apa ketika kemudian saya tidak membiasakan sejak dini. Itu bun ya. Saya menjawabnya tidak di usia bun ya. Tapi lebih ke preventif ketika putra-putri kan bisa kita lihat di HP-nya. Kita lihat HP-nya teman-teman, maaf ya bun ya. Kalau teman-teman di SD maaf banget. Di luar sana saya ini hampir sering menghadapi putra-putri yang di grupnya anak SD ya. Ngomongnya itu Masya Allah sudah ngomong yang namanya alat kelamin banyak. SD loh bun ya. SD loh bun. MI loh ya. Artinya prepare untuk aurat itu lebih dini lebih bagus. Jadi yang paling saya pernah agak pernah kita sidak ya bun ya, suatu TK nggak saya sebutkan ya, terkenal juga di Jogja. Jadi ketika anak-anak lihat perempuan sama anak laki-laki kan digabung gitu ya, ke kamar kecil, kemudian dia lihat ternyata dia di kamar kecil itu dibebas, tidak dikontrol gurunya. Jadi ya hanya antri, kamar kecil cuma 2. Hanya kan namanya anak kan nih kamar laki, kamar perempuan kan bingung ya enggak? Lah hanya antri, yang ceweknya kemudian penuh, kemudian sama penuh, antri, yang cowoknya kemudian kesusu sampai kemudian nyamannya anak. Karena kemudian langsung lepas celananya. Maaf kemudian yang cewek-cewek bilang, Didit itu terbang loh gitu ya. Karena anak-anak tidak dibiasakan oleh orang tuanya itu didit gitu ya. Bukan kelamin, paham ya? Jadi penting ya. Jadi akhirnya ketika maaf banget
Hanya banyak ketika anak SD, kemudian apa? Bicara burung itu biasa, megang burung biasa. Karena apa? Loh, kok beda sih? Kok burungmu kok beda sama burungnya ayahku? Maksudnya burung peliharaan bapaknya itu loh. Jadi pikirannya anak tuh burungnya burung terbang gitu ya, apa nggak lucu saya? Saya antara lucu sama kemudian ngenesnya apa? Ini ngenesnya kok anak nggak dikenakan tentang spiritual quotient sejak dini. Anak tidak dikenakan mana baik, mana buruk sejak dini auratnya. Itu penting. Usia berapa customize, Bun? Karena anak kita luar biasa tantangannya. Gitu ya, Bunda. Bunda siapa tadi, Bun? Rizka. Bunda Rizka, makasih Bun. Sedini mungkin Bun ya. Yang penting Bunda every day, every time tahu progresnya putra-putri. Khususnya nanti di grup-grup atau komunitasnya. Terutama nanti di emosionalnya. Itu nggih? Oke. Itu penting banget karena saya bersyukur kemudian bisa bisa ngandani di usia-usia gitu. Dan panjenengan bersyukur juga mudah-mudahan putra-putri kita senantiasa dijaga sama Allah meskipun kita ini alfa, insya Allah. Amin. Yang kedua, jadi gini, ada namanya pola komunikasi yang searah. Yang kedua ini ya, kita mendapatkan pola seakan-akan kita eksklusif di rumah. Jadi misalnya jadi harus dibiasakan, jangan harus ya Bun ya. Kalau kesannya harus, nanti anak akan gini, Mah, Pak, lah kan temanku boleh. Temanku boleh loh, Mah, bawa HP. Temanku boleh loh, Mah. Bisa pahami ya, Bu ya. Jadi mengenakan awareness, terutama spiritual, itu penting. Makanya di lingkaran tadi spiritual itu paling tengah. Spiritual itu fihuna, bukan di sini ya. Kalau sampai anak bertanya, itu di sini atau di sini? Saya tanya, kalau anak bertanya, Pak, Mah kok boleh sih? Kok nggak boleh sih, Mah? Kan temanku boleh nggak pakai kerudung. Pertanyaannya kan di sini kan ya. Dia apa yang dilihat? Coba ayah bunda lihat. Maaf ayah bunda. Ayah bunda pernah nggak lihat orang inklusi, orang buta, orang tuli itu marah? Pernah nggak? Ayah bunda di jalan. Kemudian lihat orang buta. Anak saya ini kan madrasahnya inklusi. Jadi ada orang buta, kemudian kan ada orang inklusi, misalnya tunanetra jalan. Kita tahu di depannya itu ada lubang. Kita marah kan? Kita ini baru keserempet motor aja marah. Ini orang buta, orang tunanetra jalan berdua, bertiga, sudah bawa tongkat, dia kemudian terperosok, marah nggak mereka? Coba lihat bunda, nggak pernah marah mereka. Saya lihat, oh iya bener ya. Karena apa? Marah itu, membandingkan itu dari mata. Bener nggak Bun? Membandingkan itu dari mata, bener nggak? Nggak ada membandingkan dari hati, nggak ada. Tahu nggak? Karena apa? Kita didik putra-putri kita tidak sampai spiritual. Jadi jangan, kamu harus gini. Kalau harus itu di sini. Jadi nak, tahu nggak nak? Ingat lagi ya, baik benar, tahu nggak nak? Dulu mama, ceritakan kehidupan mama, kehidupan papa dulu ketika kemudian mengenal baik buruk. Seperti itu. Jadi nggak usah berat-berat, nah itu nggak boleh, itu haram. TK diajari gitu kan kaget gitu ya. Jadi kenakan dulu, tahu nak ini kan babi secara kesehatan. Jadi karena anak kita akan belajar, nanti akan dia searching di Google, benar nggak babi itu banyak pitanya. Yang sesuatu yang dia adalah seusianya. Jadi kalau kita dakwah kata Rasul sesuai dengan mat'unya, sesuai dengan klien kita. Jadi ayah bunda, putra putri kita ini apalagi ayah bunda ya. Anak kita ini adalah secara genetik itu kan generasi Z ya. Bahkan generasi X ya. Generasi Z atau X itu generasi yang lebih pinter daripada kita. Lebih jelimet daripada kita. Coba kita lihat. Kita sudah bilang gini, mama marah loh. Dia HP-nya kemudian dipegang. Biar kita nggak tahu kemudian kalau mama kemudian kalau kita sedang pegang HP. Dia akan bersikap seakan-akan ben mama ibu ngerti gitu ya. Padahal itu strategi dia. Jadi sekali lagi generasi Z atau generasi X itu generasi yang lebih hebat, lebih cerdas daripada generasi orang tuanya. Jadi ayah bunda yang kami hormati, putra-putri yang di KBTK anakku ini sebenarnya lebih pintar pada guru-gurunya, lebih pintar pada orang tuanya. Nah, kita adalah memfasilitasi agar putra-putri kita ini lebih terarah dan terarah mengenal Allah. Seperti itu sih. Jadi jangan mengejas lah. Kalau jas itu kan anak kita udah tahu. Ini mama marah. Coba kalau bapak ibu lihat, ayah bunda lihat. Kita marah itu bapak ibu kan anak kita udah tahu loh ya. Berarti mama ini mau marah nih.
Udah tahu gitu ya. Coba kalau misalnya anak-anak di sekolah, anak kita udah tahu dia mau salah, udah tahu. Jadi yang paling penting adalah sentuh jiwanya tentang makna meaningful tadi. Itu pun insyaallah matur nuwun. Ini bukan benar salah, ini sekedar berbagi so terbaik biar kita lebih disayang Allah gitu. Ngapunten. Jika belum puas, belum masih punya sharing, nanti sharing di KBTK aku buat grup boleh untuk sharing gratis. Itu Miss Tanti, Miss Ana, saya akan berikan ruang untuk ayah bunda jika ada pertanyaan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Coach Rohim atas sharingnya. Kemudian terima kasih kepada Bunda Rizka dan Bunda Kale atas pertanyaannya. Ada satu pertanyaan lagi Coach, ini dari Mama Adiba. Izin bertanya Coach, bagaimana cara membangun awareness anak? Yang kedua, bagaimana anak diajarkan untuk bertahan di antara anak pembuli, Coach? Terima kasih. Jadi, tentang awareness dan bertahan di antara anak pembuli. Monggo, Coach, bisa dijawab. Oke, matur nuwun. Ini sharing lagi ya, Bun ya. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda, ini sharing ya, sharing. Jadi bukan. Jadi sampai detik ini saya nih bangun tidur ini belum pernah mendahului anak saya. Sampai detik ini. Jadi bangun tidur belum pernah mendahului. Itu satu. Kemudian sampai detik ini, kalau saya marah, anak saya pertama kali minta maaf. Ini fakta. Artinya apa? Tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada namanya teori yang tanpa melibatkan Allah. Jadi rumusnya yaitu tetap saja sama. Jadi pantaskan diri kita sebagai orang tua. Jadi saya selalu mengajari buat keluarga, buat anak itu rumah ini seperti sajadah suci. Jadi sajadah suci kan berarti sajadah kan kalau suci itu berarti apa Bun? Berarti nggak ada hadas besar atau nggak ada hadas kecil kan ya? Berarti suci betul. Nggak ada kentut. Artinya benar-benar kita nih ya, kita benar-benar bersih. Maksudnya di pandang Allah gitu ya. Baik fisik maupun tidak fisik. Oke, itu penting buat kita bersihkan wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi sebelum kita ngajari putra-putri kita diajarin untuk sama Allah wa yuzakkihim. Sebelum wa yu'allimul kitab, itu kita membersihkan jiwa kita atau tazkiyatun nafs. Oke, banyak cara di sana untuk menuju orang tua yang kemudian tazkiyatun nafs. Oke. Membangun awareness berarti dengan cara apa? Modeling. Jadi modeling itu berarti kita pertama kali yang jadi model. Kalau kata Rasul, kalau kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Simple kok. Mengapa umat Islam ini hebat? Umat Islam banyak. Karena contohnya hebat, yaitu Rasul. Bahkan Allah mengawali dengan lam taukid. Lam taukid itu lam yang wajib. Laqad kana, lam taukid. Jadi sungguh dan dilanjut dengan qad lagi. Jadi pada di Rasulullah itu uswatun hasanah. Enggak ada kok idola yang baik kecuali Rasul. Itu satu. Jadi berarti kita jadi modeling idola. Jangan jadi modeling gurunya. Enggak, jadi di sini guru Miss, anakku dini karo geleme manut sama gurune lho. Lah berarti kita introspeksi, berarti kita belum jadi modeling kita gitu ya. Jadi itu yang penting kita jadi modeling. Kemudian artinya modeling itu berarti pertama lisan kita qaulal layyina. Kita ini sentuh dengan lembut. Jangan kasar-kasar lah ya. Kasar tapi kemudian dengan sentuhan lembut. Qaulan karima. Kemudian muliakan apapun yang dilakukan putra-putri kita. Berikan apresiasi positif. Hargai apapun progresnya. Qaulan ma'rufa. Dari kata arofa. Ketika anak salah diangkat ini nak. Berarti Allah mengangkat ujian kita. Tahu enggak nak? Pandemi ini kan mama kan nggak kerja, papa juga nggak kerja. Biasakan seperti itu, meaningful diajari. Ini cara Allah untuk ngangkat. Loh kok ngangkat derajat gimana? Nyatanya kan Allah masih sayang sama kita bisa ibadah. Ya ringan-ringan aja. Qaulan ma'rufa. Kemudian qaulan sakila. Kemudian kita kadang nasihati dengan suatu ojo bedino nasihati terus. Karena di luar sana banyak anak nggak nyaman sama keluarganya karena apa? Dikandani terus. Jadi, kamu kenapa sering nggak di rumah nak?
ning omah dikandani wong tuaku terus. Anak-anak usia remaja sekarang banyak seperti itu. Dan kemarin saya ngisi kelas leadership camp untuk anak-anak SMP SMA, rata-rata problematika apa? Ning omah dikandani terus. Ya enggak? Ingat putra-putri kita, ayah bunda, kalau sudah nikah BTK, sudah SMP, sudah SD SMP, jadikan putra-putri ini teman. Jadi teman tuh ya banyak dengar. Lisannya cuma satu, telinganya dua. Orang anak ayu segede dipadakan STK, ngoceh itu bang tua. Ingat, anak yang mulai remaja banyak telinganya dipasang, mulutnya cuma satu, yang banyak itu telinga. Itu ayah bunda, mohon maaf ya kita sharing bareng-bareng. Jadi beda perlakuan ketika anak di KB sama yang di remaja. Kemudian itu yang pertama untuk modeling, kemudian lisan kita dijaga. Kemudian banyak kitanya kita dibiasakan pertama simpel aja lah, ayah bunda minta maaf dulu. Itu akan cepat banget itu, itu sat bat cepat itu cara cepat untuk kemudian ngatasi masalah tanpa masalah. Oke, itu yang untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi menghadapi bullying teman. Jadi ayah bunda itulah yang dimaksud mengapa anak kita butuh adversity. Jadi di luar sana itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangkan kan di KPTK anakku aman. Kalau udah di luar, oh luar biasa ya bunda. Di luar sana ukurannya bukan namanya ukuran Quran lagi, bukan ukuran Allah. Tapi di luar sana ukurannya sudah ukuran materi, ukuran dunia. Bayangkan tiba-tiba di luar, HP-mu apa mereknya? Oh ini baru HP lo ya. Iya. Celanamu murahan ya. Ini baru fisik ya semuanya. Artinya apa? Di luar sana sudah luar biasa tantangannya. Jadi anak kita minimal kita siapkan secara endurance tadi ya, secara daya tangguh tadi. Menghadapi bullying yang luar biasa. Pertama, biasakan putra-putri kita cerita orang pertama curhatnya ke ayah dan bunda. Susah nggak? Selama ini anak saya kalau yang sama ini juga sama. Waktu MTS, dia udah mulai kenal sama perempuan. Abi ada cewek, ada perempuan yang solehah banget. Kamu udah SMP udah suka cewek tuh nak gitu. Enggak, cuma cerita aja kok. Jadi dia, lah kenapa nak? Dia suka aku. Jadi artinya dia orang pertama itu biasanya orang tuanya. Susah. Kalau kita membiasakan maaf. Jadi saya sampai sekarang ini luar biasa bun. Jadi anak saya ini kalau tidur ini, anak saya ini kalau bangun tidur itu saya nggak pernah bangun mendalui. Anak saya lebih dulu bangun dan cuma kebiasaan anak saya ini lucu. Dia mainan perut sama mainan perutnya bapak Abini. Jadi kalau teman-teman anak-anak tuh ayo Kusrohim, ayo Bi, bawa langsing gitu loh kan jadi keren gitu. Anak saya protes jangan. Nanti mainanku nanti hilang gitu ya. Artinya apa? Ada suatu something of happiness dari anak kita. Anak kita simple kok kemudian. Asal anak kita ini punya ruang bermain sama orang tua, mau cerita itu untuk membuat daya tangguh untuk bullying itu akan cerita. Nah misalnya gini, bullyingnya di mana ya bunda? Misalnya bullyingnya di luar. Nah kalau bullying di luar, nasihatnya jenengan ngomong sama orang tuanya. Bapak pada waktu yuk kita ini anak-anak di luar banyak ini loh, masa saling membullying gitu ya. Karena maaf ya bun, kadang putra-putri kita ini di grup aja bullying luar biasa loh ya. Di grup aja bullyingnya luar biasa. Jadi satu makanya orang tua passwordnya jangan anaknya jangan password-passwordannya. Lah gimana? Bojone sama bojone aja passwordan HP, pemenang anaknya gitu ya. Jadi tolong kita jangan password sama anak atau password sama orang tua. Jadi biasakan kita lihat berkala putra-putri kita grupnya seperti apa. Kemudian kalau itu berhubungan dengan guru di sekolah, gurunya kemudian kita koordinasi. Jangan langsung kemudian telepon kemudian ke orang tuanya, padahal itu terjadi di sekolah, pelah padu sama orang tua nanti. Jadi tetap di sana ada mekanisme. Jadi ketika menghadapi bullying, jadikan orang tua itu adalah tempat pertama kali curhat. Yang kedua, solusinya yaitu dengan cara kalimat ma'rufah. Ma'rufah itu berarti empan papan tahu, oh iya kejadiannya di sekolah, oh iya kejadiannya di lingkungan. Jangan langsung kemudian kena dimarahin, kasihan. Karena kalau anak kita marahin, sama kan, putra kita dimarahin sama orang tua lain, boleh enggak? Kita nggak terima juga nggak. Nanti malah kita rebutan atau marah-marah sama orang tua yang lain. Seperti itu. Itu ayah bunda yang kami hormati. Sekali lagi, Allah itu memberikan ujian kita, keluarga kita ini ujian. Tapi juga keluarga ini rahmat buat kita. Karena
keluarga ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Gitu. Berkah buat orang tua hebat, orang tua soleh-solehah, mudah-mudahan dipandangkan sama Allah menjadi orang tua yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Maturun. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada Coach Rohim untuk sharingnya. Dan terima kasih tadi kepada Bunda Adiba atas pertanyaannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, fotonya sekarang mana? Foto bersama enggak? Iya, untuk selanjutnya monggo Ayah dan Bunda bisa membuka kamera sebentar, akan kami dokumentasikan untuk kegiatan parenting KB dan TK anakku pada pagi hari ini. Gitu. Oke. Kalau KBTK simbolnya apa, Bun? Miss? Simbolnya apa? Simbolnya gini. Simbol KBTK. Gini. Qur'ani. Iya, masa simbol tangannya mau gini. Gini ya, gini. Oke. Akan kami hitung. Ya, monggo Bunda. Kami hitung 1 sampai 3. Bisa mengepalkan tangannya, bentuk semangat kita pada pagi hari ini, walaupun sudah agak siang, tapi masih tetap happy dan semangat. Baik, kita hitung ya Bunda. 1, tunggu. Oke, sekarang nggak apa-apa, Miss. 1, 2, 3.